Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Siska dari Prodi PAI kelas 7 PAI B. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang ilmu tajwid yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran yang sesuai dengan makhraj. Secara bahasa berasal dari kata Arab jawada yujawidu tajwidan yang berarti memperindah atau memperbagus. Secara istilah, ilmu yang mempelajari cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhraj atau sifat-sifatnya agar bacaan Al-Quran menjadi benar dan indah sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Menurut Imam Ibnul Jazari, itu kewajiban yang harus dilakukan. Ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid lebih dahulu mana? Ilmu Al-Quran lebih dahulu turun, kemudian ilmu tajwid bebarengan setelahnya yang mengajarkan Rasulullah SAW, yaitu malaikat Jibril langsung. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Ketika membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain jika tidak dilakukan dosa. Selanjutnya mempelajari tajwid secara mendalam itu hukumnya fardu kifayah. Manfaat mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, menghindari kesalahan bacaan. Yang ketiga, menambah keindahan dan kehusuan. Yang keempat, bekal bagi penghafal Al-Quran. Dan yang kelima, bentuk penghormatan kepada kalamullah. Dan yang terakhir, mendapat pahala berlipat ganda. Manfaat utama belajar ilmu tajwid itu menjaga keindahan membaca Al-Quran dan menjaga kemurnian makna ayat. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Seperti yang sudah diketahui bahwa pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara untuk melafalkan ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sehingga mempelajari ilmu tajwid adalah hal yang sangat penting agar bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik, sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai salah satu disiplin ilmu, tajwid juga mempunyai tujuan tersendirinya. Di antaranya yaitu yang pertama, agar pembaca bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan baik dan benar, serta sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Yang kedua, agar kemurnian bacaan Al-Quran itu bisa dipelihara melalui tata cara membaca yang benar. Dengan demikian, dewasa ini keberadaan Al-Quran memiliki bacaan sama sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga mengingat bahwa sifat dari bacaan Al-Quran adalah tauqifi, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan membacanya adalah tanggung jawab kami. Jika kami telah membacakan, maka kamu ikuti bacaan itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Dan yang terakhir itu menjaga lisan pembaca sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan yang bisa menyebabkan terjerumusnya ke dalam perbuatan dosa.
Hukum selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Sesuai dengan pengertian ilmu tajwid yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu ini yaitu fardu kifayah. Namun dalam mempergunakan ilmu ini untuk membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain. Seperti yang sudah diketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Maka dari itu mempelajari ilmu tajwid merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena dalam membaca Al-Quran terdapat kaidah dan aturan tersendiri. Kaidah dan aturan ini bisa dipelajari di dalam ilmu tajwid. Dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattalil Qur'ana tartila." Artinya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksud dari tartil yaitu teratur, membaguskan, perlahan, serta berusaha untuk memahami dan menghayati makna dari setiap kalimat yang dibaca. Tanpa adanya pengetahuan ilmu tajwid, tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan. Tidak hanya itu saja, dengan mempelajari ilmu tajwid juga bisa menjadi salah satu cara dalam menjaga kemurnian dan keaslian isi yang ada di dalam Al-Quran. Dengan pemahaman ilmu tajwid yang baik, maka membaca Al-Quran akan menjadi lebih sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.